Maka sebenarnya masuk surga itu ada urutannya. Sebagai orang alim saya urutannya adalah berkampanye sesering-seringnya, membuat logika supaya orang mudah ke Allah dan Rasul. Makanya di Quran itu gak ada orang disuruh masuk surga dulu itu ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kamu kembali ke Tuhan kamu. Bahwa kamu makhluk yang butuh Tuhan. Fadkhuli fi ibadi. Kamu masuklah berstatus hamba dulu. Kesetatusan Anda sebagai hamba ini matangkan dulu. Bahwa saya ini hamba. Dibuktikan dengan suka sujud, suka ngamal, suka sedekah, suka tawadhu. Saya sebagai orang alim sebenarnya nggak suka mulang. Karena takut. Nak kue pinter mau nyanyi aku, nak goblok sawangannya metodeku gagal kan. Dua-duanya ini merugikan saya sebetulnya. Saya ulang lagi ya. Nak kue pinter kayak nyanyi aku. Karena yang mungkin juga senajan rodok mukal mungkin. Sanggep aja rodok mungkin. Pemenang nak sing ndik kan ya, biasanya hasud ndik. Mau itu sebenarnya rugi semua, tapi Allah yang memerintahkan hak wong alim kudu mulang. Perhitungan itu tak buang semua. Sing ape nyanyi nggih monggo, sing tetep goblok nggih. Monggo, pokoke Allah ngutus mulang ya napa? Mulang. Meskipun tadi potensinya itu dua-duanya buruk sing alimnya ini. Kemudian nak mubal lagi didol ilmu kurang atau royalti tambah parah lagi. Nah, aku enggak pakai logika pas. Pakai logika itu selesai semua, disuruh Allah ya sudah. Saya ulang lagi, makanya saya minta ya. Surat Tur itu dibaca. Makanya baca Quran itu jangan terlalu egois, jaluk swarga. Statusnya dulu itu fadkhuli fi ibadi. Kehambaan Anda posisikan yang mantap. Lagi wadkhuli jannah. Sekarang enggak dibalik orang yang masuk surga dulu. Kayak surga di kapling. Terawih arang-arang aja jaluk Lailatul Qadar wis kliwat. Ini wis dijawi. Sebagian ulama berpendapat Lailatul Qadar itu fi kulli sanatin. Apa fi kulli? Karena Lailatul Qadar berdasar nuzul Quran dan nuzul Quran itu bisa aja hari Arafah, bisa hari apa. Ada ulama yang mengatakan Ramadan, tapi bisa tanggal 1. Nah, kamu kan pemalas ikut yang partai 21, 23 karena kan wis akhir-akhir kan wis enteng. Sebenarnya ada milih 21 berdasar ilmu apa berdasar kenalan terbatas waktunya kan. Kan lebih sempit tau. Lebih apa? Sempit. Ya saya ulang lagi ya. Jadi Allah kalau mengajarkan hujah itu gampang sekali ya. Tadi amkhuliku min ghairi syai'in. Enggak apa-apa saya ada Tuhan kata Allah. Tapi kamu harus punya logika alam raya ini diciptakan tanpa pencipta. Mau enggak kamu punya logika seperti itu? Bahwa alam ini yang wujud diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Mau enggak kamu punya logika itu? Enggak mau kan? Namanya wujud tentu diciptakan super wujud. Dan super wujud itu wajibil wujud. Dan itu Tuhan kita yang oleh Islam dinamai Allah. Makanya nyebut Allah itu di surat-surat awal Quran tidak ada. Coba awal surat Quran itu surat apa coba? Iqra kan? Iqra itu ada enggak kata Allah? Enggak ada. Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Allazi khalaq. Surat Mudaththir sama. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya sudah seperti itu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Rabbakum siapa? Allazi khalaqakum. Nah, kita ini keliru metode. Pemana wong tukang wiridan Allah. Tapi ora Allah ku sing sopor. Ya kan Allah. Dene hati Allah mau sing ngekeki swarga, sing ngekeki duit, sing ngekeki dari. Jadi Allah disifati sesuai selera yang menguntungkan dia. Bahwa Allah ini yang ngampuni saya, kemudian saya masuk surga, kemudian ngeloni widadari. Makanya kalau dia jadi wali tak demo. Tak laporkan MK. Tak solo. Karena ini wali pecundang. Bagaimana mungkin calon wali pikirannya khadun? Nah. Kalau ulama enggak gitu, mendikan Allah itu zat paling penting di dunia. Maka akan saya maklumatkan di dunia bahwa orang kembali ke Allah. Caranya gimana? Akan saya kenalkan Allah lewat logika. Caranya apa? Kita sifati wajibil wujud. Kita sifati rabbukum wa rabbu abaikumul. Dengan sifat-sifat yang semuanya mengarah ke dikjayaan Allah Subhanahu. Itu jenenge bener-bener ulama. Disebut bahwa ayatum bayinatun fi suduril ladina utul ilm. Makanya ulama itu orang yang luar biasa. Sampai disebut innama yakhshallaha min ibadihi. Ahli ibadah itu rapati wedi pangeran. Masuk wiridan istighfar nuwang itu rapati wedi pangeran. Gayane tok nangis. Karena dia nangis itu diram di swarga. Swarga gak sonloni. Jadi itu ada orientasinya. Makanya beneran Nabi nak bajlok orang alim satu itu lebih utama dibanding 1000 ahli
ibadah. Bahkan Nabi pernah ngendikan sangat ekstrim. Fadlul alim alal abid ka fadli ala adinakum. Keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah itu sebagaimana kelas saya kata Nabi dibanding kelas terendah kalian. Padahal Nabi dengan Abu Bakar saja jaraknya sangat jauh. Itu kata Nabi fadlul alim alal abid ka fadli ala adinakum. Keutamaan saat orang alim dibanding orang abid sebagaimana keutamaan saya dibanding sahabat paling rendah. Karena tadi abid itu ada opportunisnya. Tapi kamu jangan benci abid ya. Karena kamu ya orang alim orang abid. Saya saja yang kritik. Saya yang tanggung jawab di depan Allah. Orang abid itu kadang kan wiridan nganti nangis pikirannya apa coba? Wis rasakno mungkin apa wiridan pikiran biasa di sepuro dosane. Terus apa? Swarga. Terus apa kene swarga aku takut. Saya aku takut ayo sing apel swarga apa kegiatan rencana pertama kok. Terus gak usah munafik biasa wae. Mau inna ansana benawa. Ini saya kalau harus jujur kok apa jujur. Bandingan kalau orang alim. Orang alim itu ketika nyebut Allah itu iri ya Allah. Kenapa di dunia ini ada makhluk lain yang menandingi engkau? Saya ada itu. Kenapa di dunia ini ada syarik orang yang dimitrakan seperti engkau? Maka orang-orang alim ini ingin memaklumatkan bahwa la syarika lak labbaika wa huma lak baiklah syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sehingga para nabi itu memaklumatkan itu. Engkau saja yang Tuhan ya Allah. Semua nikmat dari engkau, semua kepemilikan ini milik engkau. La syarika lak labbaik. Dimaklumatkan ke dunia. Innal hamda wa ni'mah dimaklumatkan. Enggak ada kepikiran mereka masuk surga. Karena mereka ingin memaklumatkan bahwa Allah ini yang Tuhan. Sama tak ceritani Nabi Ibrahim jadi Khalilur Rahman, rumah samu akan wiridan kau. Enggak, wiridannya Nabi Ibrahim sama-sama mungkin banyak sampai. Karena sama banyak kepentingan tadi. Wali-wali dulu kalau wiridan itu tidak sebanyak sampean, enggak, tak jamin enggak. Kemudian mau coba lelo yang 10.000 enggak biasa wiridan. Tapi khosyahnya sama Allah luar. Pertama Nabi Ibrahim diangkat jadi khullah. Khullah itu ya Khalilur Rahman. Itu dia wiridannya gini. Ya Allah, innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ghairi ya'buduka. Allah aro ahadan fil ardi ya'budukal ghair. Sama siapa tadi? Memang saya hafalkan. Ya Allah, saya ini susah sekali. Kenapa dat sepenting engkau? Kemudian yang menyembah engkau hanya saya. Ini tidak fair. Makhluk yang enggak penting saja punya umat. Makhluk-makhluk yang enggak penting aja jadi pusat perhatian. Misalnya artis atau presiden atau gubernur atau tokoh-tokoh. Semuanya jadi presiden. Padahal semuanya itu makhluk yang enggak sepenting engkau. Ini zat yang sepenting engkau, kemudian yang tahu kalau engkau penting hanya saya, ini tidak fair. Nangis deh. Nangis. Ini tidak fair. Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Saya ini susah Gusti, susah sesusahnya. Zat sepenting engkau, kemudian yang tahu kalau engkau penting itu hanya saya. Wah ini tidak fair. Loh, coba kalau orang mencintai sesuatu kan gitu. Misalnya kita bojo ayu, kemudian wong liya kabeh darane elek, mangkel. Mangkel enggak? Kamu beli Alphard. Kamu kira itu mobil mewah. Kemudian orang nyejajarkan podo kayak carry, mangkel gak? Semua kenikmatan tuh kita nikmat karena itu diakui ya gak? Wes gunanya apa kayak di Alphard, gawe ning Gunung Kidul. Terus wong darani ngono iku podo kayak carry, pijake mangkel kira-kira. Enggak penting mewahnya ini tetap butuhnya pengakuan. Juga misalnya kamu jadi presiden, hidup di dunia orang sufi. Sing darah yang penting wong soleh hari sujud ora kakuati. Kita kok di Barnos. Karena dihormati situ hanya orang apa soleh. Kakuati gak? Mau kakuati kan? Toko jadi artis top. Teko ning daerah Gunung Kidul mung desa-desa. Terus diundang ngelik. Oh, mangkel kan? Le bayangno. Kamu menteri top, menteri BUMN, barang dolan itu so diundang le. Atus walang le ngono. Oh semua kan. Karena orang keren itu butuh pengakuan apa? Wes misalnya di bojo ayu terus wong liya kabeh darane elek ki mangkel enggak. Sebetulnya orang merasa nikmat itu karena pengakuan. Bayangkan andaikan orang itu melihat Alphard itu tidak wow, orang punya Alphard gagah enggak? Oh enggak gagah kalau orang lain enggak bilang apa? Saya mau cari sekolah desa terus orang desa nganggep model tepak terus saya mau
Badhe numpang wedhus kula angsal Pak. Ya, makanya branded itu harus dimaklumatkan. Itu bayangkan Nabi Ibrahim. Zaman itu ada Raja Namrud yang dipuja-puja, ada orang kaya dipuja-puja. Kemudian engkau yang Tuhan, pemilik langit bumi, nggak ada puja-puja. Kau ini tidak fair ya Allah. Menangis. Wah, kok kowe yang pengenan saja, swarga Gusti. Ada pala-pala. Terus saya itu pernah kangen Nabi Ibrahim itu sampai nangis dan itu saya ada berdoa. Semua yang terkait Nabi Ibrahim itu saya baca. Mulai surat Quran, tafsir tentang Ibrahim. Sampai saya di Kudiro, di Tebirawa pernah ziarah ke makamnya Nabi Ibrahim. Itu saya hampir gak pernah doa. Saya isek. Ya karena tadi. Ketika Nabi Ibrahim nangis-nangis gitu, ya Allah ini tidak fair. Engkau zat terpenting di alam raya ini. Kemudian gak ada hubungan dengan engkau. Gak ada hubungan sama ini tidak fair. Susah sekali. Karena yang tahu engkau Tuhan itu saya tahu. Masyhur itu sama Allah. Karena Ibrahim nangis-nangis itu terus sama Allah diterbangkan ke langit. Disebut wakadhalika nuri Ibrahim malakutas sama Allah. Di langit ada jutaan malaikat sujud, jutaan malaikat rukuk, jutaan malaikat baca tasbih. Nabi Ibrahim oke Gusti kalau gini ya benar ini baru benar. Makanya terus Allah dengan keangkuhannya, karena Allah punya sifat angkuh dan itu sah walahul kibriya. Kan sifat angkuh baik untuk Allah tapi tidak baik untuk makhluknya. Dan Allah dengan sifatnya walahul kibriya. Kata Allah kalau nasihati para nabinya kamu tidak usah susah. Jika di bumi jarang orang nyembah saya. Innalladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan nahar wa hum la yas'amun. Kamu tenang saja. Orang yang di sana di langit-langit, maksudnya para malam, jika itu bertasbih siang dan malam, wa hum la yas'amun dan mereka tidak berhenti-henti, tidak bosan-bosannya bertasbih. Jadi Nabi itu baru terhibur kalau yang diidolakan itu keren. Itu Nabi, itu wali kutub, itu wali. Kamu enggak nyebut Allah itu. Sebenarnya kamu kan enggak ini kan bangun malam ingat Allah, berhubung utamu ada. Allah kok libat no kok nyaur kan sebenarnya. Kamu ingin jadi bupati, sebenarnya kamu enggak kangen Allah. Kamu ingin jadi bupati. Terus Allah kok jak koalisi kan gitu terus. Malam-malam Allah, ya Allah ini hambamu ya Allah minta. Sebenarnya kamu kangen Allah apa kangen keinginan kamu? Terlalu menyindir banyak orang ya. Maksudnya ini cerita saja. Ya sudah ini kayaknya kok banyak yang tersindir. Tapi ini kan ngaji itu harus naik kelas. Sudah ada saat diterusin banyak terus. Ya sudah ada saat diterusin. Walau akhir itu mau mengalap sapa Allah anas saya manusa bimakan perkara kasab bukan nglakoni sapa anas. Minal ma'asi sing pira-pira maksiat. Matarut mongko ora ninggal sapa wa taala dari ing atase dhuwure arti minta batin saking kewan apa wae. Nasama tendik kewan tertuju kang melakukan nasama alih ing atase. Kalau saja Allah ingin merusak manusia karena dosa-dosanya, pasti tidak disisakan beberapa sesuatu yang jadi kebutuhan manusia, termasuk dagang, enggak ada hewan, enggak ada tanaman, enggak ada apa saja di bumi karena Allah ingin mengadab manusia. Tapi nyatanya di balik mereka maksiat tetap fasilitas kepentingan manusia ada karena sifat ghafurnya Allah, sifat rahmannya Allah. Walakin akhiru tetapi ini ngakhirna sapa wa wong akeh ila ajalin temeka maring batas musamman kang mesti tentono. Yaumil kiamat diksi dina kiamat. Fa idza ja'a mongko nalikane teko apa ajalikum ajale wong akeh fa inna wa. Mongko satene wa taala iku kana sapa wa bi ibadihi kang kaulan apa basiran dat sing mirsani. Fa ijazi mongko males sapa wa ing wong akeh ala amali ing atase wong ngamale wong akeh. Caranya ngemalas Allah tentu profesional atau prosedural bi isabatil mukminin kelan ganjar wong mukmin wa iqabil kafirin lan nyiksa wong kafir.